Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Zulda Agnia, NPM 2021030202, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A, dosen pengampu Indah Agung Suprapti, MPDI. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Tasniful Qiraah. 1. Membacakan surat Al-Qari'ah dan menyebutkan 5 hukum bacaan tajwid dalam surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ahnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Menyebutkan 5 hukum bacaan tajwid dalam surat Al-Qari'ah. 1. Pada ayat pertama, lafaz Al-Qa, hukum bacaannya Al-Qamariyah karena alif lam yang terpakai bertemu dengan huruf Qaf. Cara membacanya harus terang dan jelas. 2. Pada ayat ketiga, lafaz Adro, hukum bacaannya Qalqalah Subro karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang mati dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf dal. 3. Pada ayat ke-6, lafaz fa'amma, hukum bacaannya Gunnah karena ada mim yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. 4. Pada ayat ke-6, lafaz mal-sakulat, hukum bacaannya ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sa. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf sa. 5. Pada ayat ke-7, lafaz fi 'isyatir ra, hukum bacaannya idgham bila gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya masuk dengan tidak berdengung. 2. Macam-macam waqaf beserta contohnya. 1. Waqaf tam atau waqaf yang sempurna. Waqaf tam yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan atau berhenti di tengah-tengah ayat atau bacaan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini merupakan akhir dari sebuah perjalanan orang-orang yang bertakwa, sedangkan ayat selanjutnya tidak ada lagi kaitannya dengan ayat tersebut, baik dari segi lafaz maupun makna, karena ayat selanjutnya menceritakan tentang perihal orang-orang kafir. 2. Wakaf kafi atau wakaf yang wajar atau memadai. Wakaf kafi yaitu mewakafkan atau memperhatikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, walaupun sebenarnya ayat tersebut masih memiliki kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Contohnya, Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti pada kata la yu'minun, sebuah ungkapan yang sempurna. Perkataan selanjutnya secara arti masih terkait dengan sebelumnya, namun dari segi lafaz merupakan susunan kata yang baru. 3. Waqaf hasan atau waqaf yang baik. Waqaf hasan yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi arti dan ayat sesudahnya, namun secara bacaan ayatnya masih sangat terkait dengan ayat sesudahnya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berhenti pada kata as-sholah, sebuah ungkapan yang sempurna, namun dianjurkan memulai dari wa yuqimunas sholah karena ayat selanjutnya masih ada hubungan arti dan lafaz. 4. Wakaf qobi atau wakaf yang buruk. Wakaf qobi yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah
Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wakaf seperti itu tercela hukumnya apabila dilakukan dengan sengaja, karena dapat menimbulkan kesan arti yang tidak bagus atau yang merusak, kecuali karena darurat yang disebabkan nafas yang tidak kuat, bersin, menguap, atau hal lainnya. 4. Pengertian hukum mim mati beserta contohnya. Hukum mim mati merupakan salah satu hukum dalam ilmu tajwid tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Hukum mim mati terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum mim mati terbagi menjadi 3 bagian. 1. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya, wa may ya'tasim billah. 2. Idgham mimi atau idgham mutamasilen terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya, wa in kuntum marada. 3. Izhar syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Contohnya, la'allakum tattaqun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.